Hai, bersama saya di Info Kriminal News. Kali ini ada berita yang sangat mengagetkan kita semua. Kantor polisi ini diserbu dan dirusak massa. Yang rusak bukan main-main, rombongan pendekar pesilat. Ini terjadi di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Trenggalek. Saya akan bacakan untuk Anda langsung dari sumbernya. Dari iNews. Mencekam masa perguruan silat rusak Polsek Watulimo, Trenggalek. 3 polisi terluka. Ada apa ini ya? Saya bacakan saja ya. Trenggalek iNews ID, ratusan anggota salah satu perguruan silat merusak kantor Polsek Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Selasa 20 Januari 2025, dini hari. Aksi massa ini dipicu penangkapan salah satu anggota perguruan silat tersebut yang diduga terlibat penganiayaan. Pantauan iNews, suasana mencekam saat massa perguruan silat ini mendatangi Polsek Watulimo sejak Senin 20 Januari 2025 malam hari. Mereka menggeber-geber motor dan mencoba merangsek masuk ke dalam polsek untuk membebaskan salah satu rekannya yang ditahan atas dugaan kasus penganiayaan. Memasuki dini hari, jumlah massa yang berdatangan semakin banyak dan beringas. Mereka melakukan perusakan kantor Polsek Watulimo dengan melempari batu. Akibatnya sejumlah kaca jendela pecah dan pagar rusak. Aksi anarkis ini juga menyebabkan 3 anggota Polres Trenggalek mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu. Tindakan ini mendapat respon dari aparat yang langsung membubarkan massa hingga terdengar tembakan peringatan berulang kali. Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranudikarta mengatakan aksi anarkis ini bermula dari gesekan antara 2 anggota perguruan silat di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Dalam kasus itu, polisi menangkap salah satu seorang pelaku sesuai daftar SOP. Upaya penangkapan inilah yang menimbulkan reaksi dari salah satu perguruan silat. Massa ini tidak terima lalu datang ke polsek dengan harapan rekannya yang ditangkap dikeluarkan. Kami sudah jelaskan, namun mereka tidak puas hingga melakukan anarkistis di sekitar polsek, ujar Kapolres. Sampai anarkis ya. Menurutnya, saat ini polisi masih memburu para pelaku yang melakukan pengerusakan Polsek Watulimo. Dia menegaskan akan menindak para pelaku perusakan. Kami masih tindak lanjuti lebih dalam kasus ini. Situasi ini sudah kondusif dan ada 3 anggota yang terluka, ujar Kapolsek. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah bisa lah diantisipasi ya teman-teman, sudah bisa diantisipasi karena mungkin sudah sering kali gitu ya. Tetapi ya itulah persoalannya. Oke, kita bahas. Ketika terjadi tawuran antara kelompok yang satu dengan kelompok yang satunya, itu namanya perkelahian massa, ya kan. Nah, kalau salah satu yang diambil, pasti teman-temannya marah. Harus ada kedua belah pihak yang diamankan karena ini tawuran. Berbeda kalau kasus penganiayaan. Nah, kalau penganiayaan hukumnya beda. Jadi ada orang yang melakukan penganiayaan terhadap korbannya ini. Ini pelakunya.
Nah ini korbannya melapor, nah ini namanya penganiayaan. Tetapi kalau tawuran itu berarti kedua belah pihak masing-masing harus diamankan, pihak yang satu dengan pihak yang satunya. Tapi kalau hanya satu saja yang diamankan, pihak yang ini tidak, maka inilah yang terjadi. Menurut saya mungkin tidak bisa diantisipasi karena ya teman-temannya pasti kan ya solidaritas gitu ya. Nah, ini sering terjadi. Jadi ingat, ketika terjadi kelompok, jangan coba-coba mengamankan hanya satu kelompok saja. Kenapa? Begitu yang diamankan itu hanya satu kelompok, teman-temannya ini pasti nggak terima. Kecuali kalau ada dua kelompok, satu yang sini, satu yang sini. Nah, itu dirasa adil. Oke. Nah, sebenarnya hal semacam ini tentu saja pihak kepolisian sudah bisa antisipasi. Ketika mengambil satu ini pasti yang satunya marah. Kalau yang satunya marah, antisipasinya seperti apa? Jangan sampai seperti ini nih, ya kan? Didatangi, yang datang nih pendekar teman-teman. Jadi, wah ini. Kemudian juga saya sarankan ya kalau para pendekar-pendekar ini ya, katanya pesilat-pesilat ini ya, kalau memang mau berkelahi ya, apa namanya itu ya, resmi. Misalnya perguruan ini dengan perguruan ini, yuk kita apa namanya kompetisi duel ya. Misalnya di sini 10 orang, di sini 10 orang. Nanti di kelas apa, ya di kelas apa, di kelas apa, di kelas apa itu dipertemukan. Sportif. Tidak main tawuran, nggak bagus kalau tawuran. Kan dididik menjadi pendekar itu untuk ya memiliki jiwa satria. Artinya ya bertanding. Kelas A si Anu sama si Anu. Bertanding, kalah sudah, ganti si B. Ya kelas ini ya ada kompetisinya. Ya tidak harus kelompok-kelompokan, apalagi kalau ya gimana ya, perkelahian kampung itu ya. Sana 50, sini 50, kalah lagi, tambah lagi itu enggak bagus juga. Ini saran ya. Kalau memang mau menjadi pendekar, ya undang perguruan ini. Ayo di kelasmu ada 10 orang, siap. Saya juga siapkan 10 orang. Bertanding di mana nih? Di GOR misalnya. Supporter dan fair, ya kan? Si A sama si B menang mana? Gitu. Jadi tidak berkelahi di lapangan. Itu ya. Nah, ini teman-teman daripada pihak kepolisian juga harus mensiasati ketika menangkap perkelahian itu. Ya, kalau perkelahian massa ya antar kelompok jangan satu. Kalau satu jangan diamankan, diinterogasi, habis itu disuruh pulang. Kan aman sudah. Tapi kalau satu ini dipertahankan seolah-olah inilah perdalang dan ini, teman-temannya akan marah karena yang berkelahi bukan hanya satu, karena ini kelompok. Itu saja sih saran dari saya. Jadi ini juga terjadi di mana-mana ya, harus diantisipasi. Demikian dari saya.